Baik, selamat siang. Siang. Bisa Anda perkenalkan diri Anda dulu terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Azizah dari kelas 12 IPS 5 SMA 1 Kecamatan Harau. Baik, langsung saja. Bisakah saudara ceritakan hal-hal positif dan negatif yang pernah terjadi pada diri saudara? Hal positif yang pernah terjadi pada diri saya selama saya SMA, saya menjadi lebih baik lagi, lebih giat belajar, dan saya juga mengikuti program OSIS supaya saya menjadi lebih disiplin. Yang negatif saya lakukan, saya kurang tahu. Baik, bagaimana cara saudara untuk memahami diri? Cara saya untuk memahami diri saya introspeksi diri saya terhadap sikap saya ke orang lain. Dengan cara seperti apa itu? Seperti apakah dengan sendiri atau dengan bagaimana gitu? Misalnya Anda itu menyendiri dulu atau perlu untuk bersosialisasi seperti curhat atau bagaimana? Saya perlu bersosialisasi seperti curhat. Jika saya curhat kepada orang dan orang itu menerima saya dengan baik, berarti orang itu menganggap saya baik dan saya juga menganggap orang itu baik. Oke, baik. Bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara sendiri? Saya belum merasa diri saya baik. Oke. Begini, setiap manusia kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan apa saja yang saudara miliki? Kelebihan saya miliki, saya juga kurang tahu. Saya hanya manusia biasa dan tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan saya. Tapi saya bisa bersikap baik pada orang jika orang tersebut bersikap baik terhadap saya. Oke. Bagaimana pandangan saudara terhadap lingkungan sekitar sekolah, di rumah, atau bagaimana? Pandangan saya terhadap lingkungan sangat baik bagi saya, terhadap teman-teman saya juga sangat baik bagi saya, karena saya berada di lingkungan yang baik, di sekolah yang baik, dan teman-teman yang baik. Oke, baik. Bagaimana cara saudara dalam mengendalikan ketika misal saudara emosi, saudara marah, sedih, kecewa gitu? Bagaimana cara saudara untuk mengendalikannya? Jika saya sedih, emosi, marah, saya akan diam, karena jika saya marah, saya tidak tahu marah ke siapa, dan jika saya marah juga, saya nanti bisa melampiaskan kepada orang yang tidak bersalah. Makanya saya lebih baik saya diam. Oke. Dan bagaimana jika emosi saudara ini sudah terjadi karena sudah terlalu lama menumpuk di diri saudara, dan itu bagaimana cara saudara untuk mengatasi yang sudah terjadi? Misalnya saudara sudah marah atau melepaskan emosi kepada orang gitu. Bagaimana cara saudara untuk mengatasinya itu? Kadang saya di rumah juga sering marah pada dedek saya. Jika saya sangat marah, saya memang marah, kadang kasar, tapi saya mengendalikan emosi saya dengan berdiam, menyendiri di kamar atau menyendiri saja main HP. Kadang saya juga jarang dan saya juga jarang melampiaskan emosi saya pada orang-orang. Lebih baik saya diam. Jadi saudara ini kalau ketika emosi, ketika capek atau apapun itu, saudara lebih memilih diam gitu. Jika suatu keadaan saudara tidak bisa mengendalikan emosi tersebut, apa yang akan menjadi feedback ke diri Anda sendiri? Misalnya Anda pusingkah atau sakit kepala atau bagaimana ketika emosi yang Anda tahan itu tidak bisa Anda kendalikan sama sekali? Kadang saya pusing, emang pusing, tapi saya bawa tidur atau saya istirahatkan aja, nggak melampiaskan pada orang. Tapi jika saya melampiaskan nanti bisa bikin orang sakit hati. Berarti saudara itu lebih ke sakit kepala seperti itu ya, tidak ada efek yang terlalu lebih ya? Tidak. Oke, selanjutnya apa saja gejala yang terjadi pada diri saudara ketika saudara tidak dapat mengontrol emosi? Ini seperti semisalnya saudara itu ketika
pada masa pembelajaran daring pasti itu ada positif ada negatifnya gitu. Dan bagaimana cara saudara itu mengatasinya dan gejala apa, seperti sering pusingkah atau bagaimana? Saya dalam pembelajaran daring kadang memang tidak suka, soalnya saya emang agak pemalas kalau di rumah, dan saya lebih suka sekolah jika saya daring. Dan saya di rumah tuh agak pusing karena semuanya tidak sesuai kehendak saya. Jadi saya kalau misalnya daring, saya lebih mau pergi ke rumah teman saya, mencari teman, cari tempat pembicaraan, dan saya juga kadang membuat tugas di rumah teman saya. Hal negatif yang saya lakukan, kadang saya di rumah itu main HP, kebanyakan main HP, kebanyakan main-main, dan jarang belajar jika daring. Kalau di sekolah saya lebih bisa mengontrol pelajaran saya, dan saya lebih rajin jika di sekolah dibandingkan di rumah. Oke. Bagaimana cara saudara dalam mengatasi dan mengobati gejala-gejala yang saudara rasakan itu? Saya pergi main dengan teman saya, Oke. Hanya untuk kayak seperti refreshing. refreshing saja. Ya. Oke. Bagaimana cara saudara dalam menjaga kondisi saudara terhadap lingkungan yang saudara diami gitu? Saya menjaga kondisi saya dengan cara kadang saya curhat dengan teman saya melalui chat, kadang saya bercerita, walaupun teman saya hanya bisa mendengarkan, tapi saya lebih lega dengan cara itu. Bolehkah saudara ceritakan bagaimana hubungan saudara dengan lingkungan, apakah baik-baik atau saudara banyak musuh atau bagaimana? Tidak, teman saya semuanya baik, care jiwanya, dan juga mengerti saya. Hubungan seperti apa yang saudara inginkan di lingkungan sekitar? Saya ingin mempunyai banyak teman. Memang teman saya banyak, cuman saya lebih ingin mempunyai banyak teman yang selalu ada buat saya. Gitu. Bagaimana dengan cara saudara dalam membangun kepercayaan terhadap seseorang? Saya membangun kepercayaan saya terhadap seseorang dengan cara saya mengajak teman saya itu bercerita, dan saya juga bercerita tentang saya, dan dia juga terbuka terhadap saya, berarti dia juga percaya terhadap saya. Jika terhadap pilihan, bagaimana cara saudara untuk mengatasi? Terhadap apa? Jika saudara dihadapkan dengan dua pilihan, seperti misalnya dalam